sistem kekebalan tubuh ini biasanya bisa membedakan yang mana tentara lokal, yang mana tentara musuh gitu. Namun pada penyakit autoimun, tentara-tentara lokal kita, tentara-tentara di tubuh ini justru bingung membedakan yang mana teman, yang mana yang lawan gitu. Sehingga akhirnya dia menyerang teman sendiri atau menyerang diri sendiri. Jadi imunitas kita tuh menyerang diri sendiri. Jadi itu secara secara ininya ya, secara analogisnya. Slide berikutnya. Nah, secara slide berikut ini mengenai apa ya epidemiologi, yaitu sebagai sebagai gambaran. Boleh boleh di next Sasa. Dia biasa hari pertama teori dulu kan tadi yang lalu hari pertama teori dulu tadi Femi. teori habisin baru hari keduanya praktek. Ya, nah ini sebagai gambaran ya, eh, apa sangat disayangkan gitu ya, unfortunately sangat sayangkan uh, penyakit-penyakit autoimun ini memang sejauh ini ditemukan banyak di wanita dibandingkan pria. Ini secara secara epidemiologi atau secara prevalensi gitu ya. Ini contoh-contoh penyakitnya kayak misalnya di lupus itu 6 banding 1. Eh, jadi di antara 12 orang berarti duanya laki-laki, 10-nya perempuan yang lupus gitu ya. Terus rheumatoid arthritis juga kebanyakan di wanita, multiple sclerosis juga kebanyakan di perempuan. Sedangkan kalau type 1 diabetes ya itu 11-12 lah ya, mirip-mirip. Sjorgen syndrome disease itu juga kebanyakan di perempuan, psoriasis sama autoimun hepatitis juga masih kebanyakan perempuan. Kenapa itu juga masih belum diketahui, itu kan? Nah, penyakit autoimun ini kalau secara klasifikasi atau secara kategori gitu ya, bisa disebut, bisa dikatakan itu ada yang penyakit yang organ spesifik atau yang mengenai spesifik organ tertentu gitu, seperti misalnya diabetes itu kan spesifik di pankreas gitu ya, multiple sclerosis itu masalah brain dan neuro, otak dan sarafan gitu. Jadi semuanya ada yang spesifik organ, tapi ada juga yang sistemik. Sistemik itu artinya bisa ke seluruh tubuh gitu. Kayak si rheumatoid arthritis ini bisa di seluruh tubuh, bukan hanya di pergelangan tangan yang seperti selama ini kita tahu. Sama dengan scleroderma, lupus juga gitu. Nextnya, seperti yang tadi sudah sampaikan di awal, jadi sangat disayangkan penyebabnya itu masih belum diketahui memang. Penyebab pastinya ya. Penyebab pastinya itu masih belum diketahui. Misalnya kenapa sih tiba-tiba lupus? Kenapa tiba-tiba apa rheumatoid arthritis atau misalnya diabetes tipe 1? Penyebab awalnya atau akar masalahnya itu belum diketahui dengan pasti. Tapi ada beberapa faktor-faktor predisposisi terhadap autoimun disease, yaitu dari lingkungan, dari genetik, dan juga dari hormon, faktor-faktor hormon. Nah, kalau faktor lingkungan tuh banyak sekali sebenarnya faktornya. Ini salah satunya bisa kita lihat dari UV atau dari sinar matahari. Terus faktor genetik itu ada namanya polymorphism atau bentuk. Morph itu kan bentuk, poly artinya banyak. Jadi banyak bentuk dari sel-sel gen kita gitu. Terus ada juga dari hormon adalah prohormon. Ini yang sejauh ini para ahli masih eh, mendapatkan inilah faktor-faktor predisposisi kenapa seseorang itu muncul autoimun disease, tapi mekanisme pasti penyebab apa yang zat atau misalnya zat apa, zat spesifik apa yang menyebabkan jadi autoimun itu yang masih 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 pertanyaan besar, masih belum diketahui secara pasti. Cuman kita bisa lihat contohnya ini saya akan membawa contoh autoimun dengan vitamin D.
di next slide. Jadi kan misalnya ada predisposisi dari genetik, terus ada faktor-faktor yang pemicu gitu ya, akhirnya menyebabkan autoimmune disease. Di autoimmune disease itu ada peradangan-peradangan pasti ya. Terus, nah peradangan-peradangan itu secara general itu akan menyebabkan meningkatnya aktivitas penyakit dan juga menurunnya eh, kadar vitamin D. Nah ini saling bertautan atau saling berkaitan, akhirnya dia ini apa ya? Kalau kita sebutnya siklus vicious cycle atau siklus 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 apa ya? Siklus siklus jahat. Jadi berputar-putarnya terus gitu. Jadi karena ada autoimmune disease, akhirnya menyebabkan hipovitamin D, akhirnya dia menyebabkan badannya menjadi jadi semakin ngedrop lah gitu. Nah, kalau gambaran lebih mudahnya lagi ada di next slide. Ini saya coba apa mengkotak-kotakan gitu ya. Jadi misalnya dari previtamin D. Jadi kan vitamin D itu ada dari matahari, ada dari makan makanan ya, ada dari suplemen juga, matahari, Itu dari gimana? susu, dari buah, dari jeruk gitu kan, Oh iya, dari oh, ikan. lupa. Nah, semua ini Lagi dengerin eh, wanita nih si Ion, Ion. Dia lagi ke situ ya, sampai beli sekarang ya. Bocor sini. Mana sih dokternya ini? Di sini enggak. Oh, iya. ya host boleh boleh bantu di mute. Di mute sih sama mereka. Beli sekarang Ya, aja ya. eh, Tapi Pak dulu deh, Anton, ambil Pak tes Anton, dulu. Pak Anton. Halo, halo. Ya, Pak, suara Bapak bocor, Pak. Ya. Nah, kita lanjut ya. Jadi kalau di apa ini saya ambil contoh aja misalnya dari vitamin D. Kan vitamin D itu sumbernya banyak ya. Dari susu, dari matahari, susu, suplemen, ikan salmon. Nah, itu diserap menjadi vitamin D di liver gitu ya. Nah, Nah, di hati. bukan Dari hati ntar dia dirubah menjadi 25 OHD gitu kan. Habis itu ada yang masuk ke ginjal, ada yang dibawa ke organ-organ lain lah gitu ya. Nah, kalau yang di ginjal tetap di apa ya, ibaratnya disaring gitu sehingga akhirnya dia terproduksi menjadi kalsium dan lain sebagainya lah ini bisa dilihat ya. Terus yang sebagian yang dikirimkan juga ke organ lain menjadi prostat dan lain sebagainya gitu. Nah, vitamin D ini kan untuk secara normal meregulasi ini semua, apa diregulasi di tubuh kita seperti ini semua. Kalau misalnya di autoimun sehingga akhirnya eh, ini tidak berjalan lah gitu ya. Kita lihat ke slide berikutnya. Nah, eh, jadi gimana cara 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 mendiagnosisnya dok? Ada banyak sebenarnya dan itu tergantung jenis-jenis penyakitnya. Cuma secara umum ini ya, secara umum ini bisa menggunakan metode-metode RIA, ELISA, imunofluoresensi, elektroforesis, counter current. Itu bahasa-bahasa kedokteran lah ya nanti mungkin. Tapi teman-teman di sini setidaknya saya ingin menekankan bahwa penyakit-penyakit autoimun ini tidak bisa hanya eh, dia gejalanya khas, apa gejalanya khas tergantung lokasi penyakitnya ataupun tergantung organ yang kena ya. Tapi tetap kita harus konfirmasi dengan beberapa beberapa pemeriksaan ini karena memang autoimun ini eh, sedikit banyak ada yang mirip dengan penyakit apa kayak gitu. Ya, berikutnya. Nah, tadi kita sudah belajar kan autoimunitas itu apa, penyakit autoimun apa, terus pasti mungkin ada yang bertanya-tanya, jadi penyakitnya apa aja dok? Terus terang penyakitnya banyak sekali gitu. Ada lebih dari 80 penyakit karena dia bisa ke seluruh di
seluruh bagian tubuh kita. Tadi kan saya sempat jelaskan di awal bahwa ada klasifikasinya, ada yang menyerang spesifik organ, ada yang menyerang sistemik gitu. Jadi ya seluruh tubuh kita itu bisa kena, dari otak, dari tiroid, dari mata, pokoknya dari atas sampai kaki sampai pembuluh darah itu bisa telah ditemukan ada penyakit, kondisi-kondisi autoimun di situ gitu loh. Memang ada yang prevalen atau misalnya apa artinya? Memang ada yang jumlahnya banyak, ada yang jumlahnya memang masih langka gitu atau kasusnya masih langka. Tapi ya ini secara gambaran bahwa kondisi autoimun itu bisa bisa di mana saja. Nah, saya akan sampaikan dua contoh umum dari beberapa penyakit autoimun. Yang pertama yaitu diabetes tipe satu. Boleh di slide berikutnya. Diabetes tipe satu, diabetes kan ada banyak jadi saya ada diabetes tipe satu, ada tipe 2, ada diabetes kehamilan, dan lain-lain. Nah, diabetes tipe satu ini yang adalah apa ya? Biasanya nggak ketahuan. Maksudnya biasanya itu ketahuannya itu tiba-tiba gitu karena ini kan biasanya dari lahir ya itu ada penyakit ini. Nah, biasanya di umur-umur 5 6 7 sampai 8 tahun itu baru kelihatan loh kok anak saya misalnya gampang capek tiba-tiba terus misalnya nggak gemuk-gemuk akhirnya pas dicek-cek-cek ternyata dia pankreasnya bermasalah sehingga itu yang kita sebut dengan diabetes tipe satu. Jadi kan secara umum pankreas itu kan organ kita namanya pankreas itu memproduksi hormon insulin ya yang untuk mengatur kadar gula darah. Nah, pada diabetes tipe satu sistem kekebalan tubuh ini justru menyerang dia sendiri kan, akhirnya menghancurkan sel-sel penghasil insulin dalam pankreas, sehingga akhirnya pankreas tidak bisa memproduksi insulin sama sekali. Jadi pada teman-teman yang dengan diabetes tipe satu ini, makanya pengobatannya adalah dengan suntik insulin, karena memang pankreasnya sudah eh, tidak memproduksi insulin itu. Kalau ini dampaknya lah sama dengan diabetes umumnya ya. Kalau gula darah yang tinggi merusak pembuluh darah, organ tubuh, jantung, ginjal, mata, dan saraf. Nah, contoh yang berikutnya, ini yang lumayan sering banyak ini waktu saya eh, praktek juga sering banget menemukan penyakit ini yang namanya dengan rheumatoid arthritis atau penyakit autoimun kronis yang ditandai dengan peradangan pada sendi-sendi sendi-sendi sinovial tuh sendi-sendi ini loh sendi-sendi kecil antara dua antara dua dua tulang gitu lah. Nah, ada namanya rheumatoid arthritis, ada yang namanya artritis biasa atau nyeri sendi biasa gitu. Jadi tidak semua nyeri sendi adalah nyeri sendi rheumatoid atau biasanya rematik gitu ya. Biasa kan nenek ibu-ibu gitu ya, aduh dok saya rematik ini gitu. Nah itu sering banget kalau di tempat praktek pasti dok saya nyeri-nyeri nih rematik kayaknya. Nah cuman yang suka teman-teman atau yang tidak diketahui bahwa artritis rematik artritis yang autoimun itu biasanya simetris. Simetris artinya misalnya terkena di eh, jari kiri, berarti di jari kanannya juga kena dan di posisi yang sama gitu loh. Dan dia biasanya menyebabkan eh, kesulitan pergerakan atau limitasi dalam bergerak gitu. Jadi misalnya di jari tangan dia nggak bisa ditekuk tangannya. Nanti ada gambarnya di slide ini ya. Boleh di slide berikutnya. Dan itu secara gejalanya juga bertahap gitu. Kadang jadi ada 4 tahap lah secara umum. Jadi tahap awal biasanya baru peradangan, jadi baru kayak aduh nyeri-nyeri dikit gitu kan di jaringan sekitar sendi dan ada mungkin kekakuan-kekakuan. Tapi ketika di ronsen itu masih belum kelihatan gitu, belum kelihatan kayak ada penambahan tulangnya dan sebagainya gitu ya. Terus tahap kedua udah mulai nih meradang, merusak tulang gitu. Gejalanya kekakuannya makin kaku jadi misalnya jarinya udah nggak bisa digerakin gitu. eh Benar-benar terbatas. Terus tahap tiga sudah mulai parah sehingga tulangnya misalnya sudah mulai diinvasi tulangnya gitu ya, gejala makin sakit makin kaku gitu. Terus mulai kelihatan tonjolan-tonjolan mulai mulai kelihatan banget. Tahap 4 justru peradangannya berhenti tapi sendinya
semakin memburuk. Jadi maksudnya semakin 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 besar, semakin nggak bisa digerakin gitu. Nyeri hebat, bengkak, kaku, dan akhirnya kehilangan mobilitas. Nah, di slide berikutnya ini saya tampilkan gambar ya, gambaran umum. Nah, ini biasanya nih eh, rheumatoid arthritis seperti ini. Jadi em, dia bernodul-nodul gitu. Nodul itu artinya apa ya? Kayak muncul-muncul gitu, bulat-bulatan kecil gitu. Itu karena penumpukan di situnya lah. Nah, itu biasanya kanan kiri sama. Ini gambar yang kanan ya. Jadi misalnya terjadi di pergelangan tangan kanan, yang kiri juga kena. Itu yang kita sebut dengan simetris bilateral. Jadi simetris tempat yang sama, bilateral jadi di dua-duanya, bilateral. Bi kan dua, lateral eh, di titik yang sama gitu. Nah, ini gejala khas dari rheumatoid atau artritis rheumatik gitu. Ya, jadi ini kurang lebih lah. Jadi rangkumannya adalah ya, autoimunitas ada respon imun terhadap antigen jaringan sendiri yang disebabkan oleh mekanisme normal yang gagal berperan untuk mempertahankan atau ya tadi yang saya gambarkan. Jadi pasukan kita tuh gagal mengetahui, mengidentifikasi yang mana yang harus diserang, pasukan musuh atau pasukan sendiri gitu. Nah, ini penyakit autoimun melibatkan aktivitas neutrofil yang menghasilkan reaktif oksigen spesies. Nah, ROS ini di seminar-seminar kita sebelumnya sudah kita bahas. Jadi ROS ini yang menyebabkan oksidatif pada stres oksidatif pada sel-sel gitu ya. Jadi pada penyakit-penyakit autoimun ditemukan bahwa ROS ini meningkat tinggi gitu. Nah, jadi dan stres oksidatif menyebabkan kerusakan protein, DNA, lipid, dan akhirnya memperburuk inflamasi. Jadi memang ada hubungannya nih penyakit autoimun dengan stres oksidatif. Gitu. Slide berikutnya. Kok hilang? Nah, di slide berikutnya saya akan lebih membahas mengenai karena kita kan mau membahas peran sinergis ya antara antioksidan dan juga pre dan probiotik. Slide sebelumnya yang slide 19 salah satu sebelumnya. Ya, yang tadi. Ya. Nah, beberapa studi sudah banyak yang menunjukkan apa ya efek-efek positif dari antioksidan terhadap kondisi-kondisi eh, atau penyakit-penyakit autoimun di manusia. Ini salah satunya yang dipublish atau yang dipublikasi di jurnal yang memang yang khusus untuk rheumatologi atau penyakit-penyakit rheumatoid. Jadi dia melihat apa kegunaan dari superoxide dismutase atau SOD pada pasien-pasien dengan antibody associated vasculitis. Jadi vaskulitis ini salah satu jenis penyakit yang karena autoimun gitu ya. Nah, di studi ini menemukan bahwa kadar SOD yang rendah itu berkaitan erat dengan aktivitas penyakit yang lebih tinggi. Maksudnya adalah aktivitas penyakit autoimunnya yang lebih tinggi. Sehingga akhirnya membuat prognosisnya lebih buruk. Prognosis itu em, ya paham lah ya. Saya jadi prognosis itu adalah ke depannya penyakitnya apakah lebih membaik atau memburuk. Nah, pada studi ini ditemukan bahwa kadar SOD pada pasien-pasien yang dengan autoimun itu rata-rata SOD-nya rendah dan itu berkaitan dengan aktivitas penyakit yang tinggi. Jadi memang terjadi itu peradangan internal, terjadi itu stres oksidatif pada sel gitu. Dan ini berkaitan. Jadi misalnya penyakit autoimun SOD-nya rendah. Berarti baiknya kita naikkan ini kadar SOD-nya supaya penyakit autoimunnya lebih manageable gitu ya, terkontrol gitu. Nah, studi lain tentang pre dan probiotik di slide berikutnya, Salsa. Ini dari American Journal, dipublikasi di American Journal of Clinical Nutrition atau gizi klinis.
yang melihat atau eh, menganalisis efek ataupun peran dari prebiotik, probiotik, dan juga simbiotik. Simbiotik itu gabungan ya. Di studi ini berpendapat bahwa prebiotik, probiotik, simbiotik ini berguna untuk mendukung kesehatan usus dan akhirnya dia bisa memodulasi imunitas atau bisa membantu gitu ya, membantu eh, memperkuat sistem kekebalan tubuh gitu. Pre, pro, dan simbiotik ini dapat mengurangi inflamasi sistemik atau inflamasi itu peradangan seluruh tubuh dengan memodulasi mikrobiota usus dan meningkatkan produksi metabolit antiinflamasi seperti asam lemak rantai pendek. Jadi karena probiotik dan simbiotik ini dia memperbaiki usus kita. Jadi memang usus kita tuh berperan besar ya, berperan besar dalam kondisi kesehatan kita secara umum karena dia kan yang menyerap menyerap makanan, menyerap gizi dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya preprobiotik ini, dia memperbaiki usus kita. Dia memperbaiki usus kita untuk bekerja, memperbaiki penyerapan, dan akhirnya secara umum ya sistem imun kita akan lebih baik gitu. Jadi eh, bukan kesimpulan, apa kesimpulan dari peran sinergis antara antioksidan dan juga prebiotik presisi. Jadi antioksidan itu kan ada enzim antioksidan dan SOD atau superoxide dismutase itu adalah salah satu enzim antioksidan yang terbaik yang dimiliki tubuh kita. Cuman memang produksinya itu bervariasi. Tadi tergantung memang faktor-faktor eksternal dan juga internal. Jadi SOD ini merubah superoksida menjadi hidrogen peroksida sehingga akhirnya dia menurunkan ROS. Tadi kan sudah dibahas ya pada 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 penyakit-penyakit autoimun ROS itu meningkat. Nah, dengan adanya SOD dia akan menekan aktivitas ROS sehingga akhirnya melindungi sel dari kerusakan oksidatif dan memperbaiki respon imun secara general gitu. Jika ini di jika ini dikombinasikan dengan prebiotik yang tadi prebiotik itu kita tahu dia akan memodulasi usus, akan mengurangi translokasi bakteri, peradangan, sehingga akhirnya mendukung regulasi imun. Jadi kedua hal ini akan berperan sangat penting terhadap penguatan sistem kekebalan tubuh diri kita, gitu. Kombinasi dua ini, gitu ya. Nextnya. Nah, jadi dari itu semua, gitu ya, beberapa hal yang bisa direkomendasikan adalah yang pertama sudah pasti deteksi dini. Penyakit apapun itu eh, untuk mencegah atau untuk menghambat dia menjadi lebih buruk adalah deteksi dini. Deteksi dini itu bisa macam-macam, bisa dari medical check up secara rutin setahun sekali. Kalau kita lagi kita masih sehat gitu ya, dianjurkan setahun sekali. Tapi kalau memang kita sudah ada kondisi penyakit tertentu, 6 bulan sekali gitu. Ini pemeriksaan-pemeriksaan darah rutin yang spesifik untuk melihat kadar inflamasi pada tubuh. Itu salah satunya adalah SER, ESR, sorry, erythrocyte sedimentation rate, atau C reactive protein. Kalau C reactive protein ini dia kalau misalnya meningkat, itu menunjukkan tubuh kita terjadi peradangan, tapi tidak spesifik di mana, sehingga kita perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk cari tahu spesifiknya di mana, gitu. Ini saya tulis CRP untuk mendeteksi aktivitas penyakit lebih awal. Nah, berdasarkan penelitian Zhang yang tadi, pemantuan kadar SOD berpotensi sebagai biomarker. Apa ya biomarker itu? Sebagai petunjuk tentang aktivitas suatu penyakit. Dan biasanya dan dari Zhang itu dia memakai tes kolimetri untuk mengecek kadar SOD ini. Gitu. Rekomendasi berikutnya, selain tadi deteksi dini, rekomendasi kedua adalah modifikasi gaya hidup. Ini hampir di seluruh kondisi-kondisi atau kesehatan atau penyakit seseorang, pasti kami dokter itu akan selalu menyarankan modifikasi gaya hidup karena memang lifestyle gaya hidup kita sekarang ini, gaya hidup modern itu biasanya kita sebut dengan gaya hidup sedentary atau gaya hidup apa ya? Gaya hidup yang santai gitu lah ya. Gaya hidup bukan santai, maksudnya gaya hidup yang berpotensi untuk memicu munculnya penyakit-penyakit non-communicable diseases gitu seperti diabetes dan lain sebagainya.
Jadi yang pertama selalu pola makan, selalu akan kita sarankan makan-makan yang kayak antioksidan, sayur, buah, makanan fermentasi dan lain sebagainya untuk mendukung fungsi imun. Karena memang secara budaya memang kita kan tidak terbiasa ya makan sayur fresh gitu, buah biasanya kan dirujak, tapi nggak yang makan langsung gitu. Nah, kita mulai nih biasakan makan hal-hal yang nggak perlu diproses banyak-banyak karena itu masih mengandung nutrisi yang terbaik gitu. Terus mulai mulai memperbanyak aktivitas fisik, jadi misalnya untuk olahraga, jalan kaki dan lain sebagainya. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah manajemen stres, seperti misalnya meditasi, yoga untuk mengurangi apa ya reaksi-reaksi imun Itulah, yang tidurlah sini. berlebihan. Siap Bu. Ya, dan rekomendasi berikutnya suplementasi. Kalau misalnya, aduh dok, saya makan masih suka yang simpel-simpel, gorengan, nugget, burger, sosis, dan lain sebagainya. Saya nggak bisa makan sayur dok, karena dari kecil nggak diajarin makan sayur dan sebagainya. Aduh dok, saya pulang kerja jam 7 malam, nggak sempat olahraga. Aduh dok, saya semakin stres, kok semakin tua, apa tanggungan semakin banyak, gitu kan, beban hidup semakin banyak. Ya, berarti kita perlu tambahan suplementasi. Dan untuk hal ini karena tadi kita sudah bahas peran-peran baik dari SOD dan prebiotik, maka kita akan sarankan untuk suplementasi selain multivitamin ya, yaitu antioksidan SOD dan juga prebiotik gitu. Sebagai bagian dari terapi adjuvan atau sebagai bagian dari terapi tambahan. Tentunya kalau misalnya ada penyakit dengan autoimun, jadi dia ada terapi tambahan dari pengobatan penyakit autoimun tersebut. Gitu. Slide terakhir, habis itu kita mungkin bisa masuk ke diskusi. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah kalau memang kita merasa tubuh kita ada yang kok ada yang aneh nih dengan tubuh kita, kok saya tiap hari pusing, tiap hari badannya kok lemes, nggak seger, harus minum kopi terus tiap pagi. Coba deh diperiksa gitu ya, deteksi dini gitu melalui pemeriksaan-pemeriksaan kayak MCU dan lain sebagainya. Terus mulai juga modifikasi pola hidup dengan makan yang sehat, olahraga, dan sebagainya, dan juga mulai kita konsumsi suplementasi eh, antioksidan, prebiotik, probiotik, multivitamin dan sebagainya. Karena kita tidak tahu makanan-makanan yang kita makan selama ini apakah sudah mencukupi kadar gizinya yang kita butuhkan. Karena kita semakin berumur semakin banyak tantangan-tantangannya kan kita, dan juga tubuh ini semakin butuh gizi-gizi tambahan kayak gitu. Oke, ini slide terakhir dari saya dan saya kembalikan ke Salsa. Thank you Salsa. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Bapak Ibu, saat ini kita masuk sesi tanya jawab. Bisa bertanya lewat kolom chat atau bisa langsung on cam. Kami persilakan Bapak Ibu. Ya, Pak Salsa mungkin bisa dirubah dulu, tidak slideshow. Nah, Mungkin boleh di close dulu slide-nya. sudah, sudah. Terima kasih nih Pak Dokter, kenalkan saya Dian. Iya, Ya, Kemudian, Bu Dian. iya. silakan Dari jika ada logatnya kayaknya pertanyaan. dari Bali ya, Bu. Ya, dari Bali nih, Pulau Dewata. Ingin belajar sama Pak Dokter ini banyak hal. eh Gini Dok, untuk produk yang ada di Ion itu kan ada SOD, apa namanya, Vitera yang kandungannya. Apa bisa dipaparkan di sini ya Dok? Biar bisa dikaitkan dengan eh, autoimun tadi gitu. Ya memang sih jelas sekali bahwa kita butuh SOD gitu. Nah, bahan-bahannya yang ada di sini di Ion ini, di Vitera ini. Terima kasih, Dok. Terima kasih Bu. Siap. Terima kasih, Bu. Eh, ini
Ini Coach Pungki nih bagiannya nih harusnya nih. Ah, ya, silakan, silakan. Siapa aja boleh. Oke, thank you, Budian. Aduh, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar ya? Terima kasih Dokter Ida udah banyak memberikan insight di malam ini. Tapi saya tadi sempat menyimpulkan sebentar ya, izin ya dokter ya. Jadi secara garis besar Dokter Rida akhirnya secara implisit dan eksplisit ya mengatakan itu Vitera bekerja bukan sekedar sebagai suplemen, tapi sebagai pendukung terapi autoimun yang diformalisasikan secara ilmiah. Karena tadi sudah berbicara tentang kombinasi, yaitu antioksidan dan prebiotik presisi di dalamnya, membantu mengurangi peradangan, memperbaiki sistem imun, dan melindungi sel dari kerusakan. Nah, ini yang saya catat secara garis besar, seperti yang direkomendasikan dalam paparan medis yang disampaikan oleh Dr. Ida, ditambah dengan beberapa analisa klinis yang diberikan ya, yang sebagai pendukung eh, Semkes di malam ini. Ini terima kasih banyak Dr. Ida. Nah, mengacu pada pertanyaannya Budian, bahwa kandungan apa yang ada di dalam produk Vitera secara komposisi produk, kita menggunakan dua ingredients besar, ingredients utama yang kita impor dari luar. Kita semua tahu ya, yang dari pabrikan besar yaitu dari Phytoplankton marino yang dikenal dengan nama mikroalga Tetracercium miscui. Kalau kita riset dengan nilai paten dan segala macamnya, kita tahu mikroalga ini merupakan salah satu SOD terbaik di kelasnya ya. Kalau di riset ada 30.000 unit gram dalam darah, tingginya antioksidan yang kita bisa dapat dari produk ini, dari ingredients ini. Saya katakan Vitera ini inovatif karena atau innovation dalam produk karena dikomposisikan menjadi dua produk unggulan yang saat ini dibutuhkan oleh market di dalam satu produk yang utuh, yaitu SOD yang baik ditambah dengan prebiotik presisi yang juga tinggi yang kita kenal dengan nama CRG1 dari Benicaros. Nah, ini diproduksi oleh Nutrilits yang ada di Belanda. Nah, ini yang komposisi besar yang ada di dalam produk Vitera, Budian. Nah, ini juga sebagai informasi kepada teman-teman yang malam ini hadir di Zoom, dan ini juga direkam dari kita ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan tampilkan di YouTube. Nah, jadi produk Vitera memiliki dua ingredient besar, yaitu tentang SOD dan juga prebiotik. Tadi sudah dijelaskan dengan Dr. Ida perihal hubungannya dengan autoimun dan juga beberapa penyakit lainnya ya, sebagai bentuk pendukung pengobatan ya, pendukung pengobatan. Kita tidak mengklaim bahwa ini adalah obat, tapi pendukung dari bentuk terapi, seperti terapi lah untuk memperbaiki kondisi dalam tubuh kita. Karena Vitera sebagai bentuk proteksi dini dari dalam tubuh kita. Yang kedua adalah repairing fungsi dari SOD-nya, dan prebiotik presisi ini sebagai balancing untuk kesehatan menyeluruh dari dalam tubuh kita. Nah, menjadi satu kompleks, menjadi produk yang inovatif di market ya, saya rasa saat ini yang dihadirkan oleh Vitera. Demikian sih Budian. Nanti kalau tentang klinisi lebih banyak uji klinis atau suspek atau apapun itu, ini ranahnya Dokter Rida. Kalau komposisi produk ya itu yang saya jabarkan. Mohon izin, boleh nanti kita Zoom terpisah untuk memperdalam tentang komposisi. Terima kasih Budian, terima kasih. Salam Terima hangat ya dari Bali ya. kasih Kak Pungki, makasih Dokter Terima Rida. Itu kasih. kayaknya banyak sekali pertanyaan itu, Dok. Silakan. Iya. Ya, terima kasih Bu Dian. Semoga menjawab ya Bu ya. Nanti eh, mungkin harus ada sesi khusus untuk produk-produk nih, Coach, untuk teman-teman. Ya, pertanyaan aku baca aja, Salsa ya.
Dari Ibu Dian Atika. Oh, ada Ibu Dian yang lain. Ada Ibu Dian Atika, Farmasi RJ. Izin bertanya, Dok. Saya Dian, saya penderita autoimun. Apakah perlu screening untuk anak jika anak tersebut menunjukkan gejala-gejala seperti autoimun? Ya, Ibu Dian, dibawa dulu anaknya ke pediatrik atau dokter anak. Nanti kan akan kita lihat, biasanya akan dilihat nih gejala-gejalanya. Karena kan kayak lupus itu ada kategorinya juga ya, disebut lupus itu dia gejalanya ada berapa gitu kan. Jadi memang harus diperiksa dulu, nanti kita akan assess, akan nilai gejalanya apakah memang khas ke arah sana. Nanti ketika sudah dinilai dari situ, maka akan dipertimbangkan untuk pemeriksaan lab Ya. lanjutan gitu untuk menegakkan diagnosis bahwa memang Ada anak berapa ibu nih, Pak? terkena autoimun. Nah, kalau memang ibu merasa khawatir, perlu sih Bu diperiksakan aja, dibawa ke dokter anak gitu karena tadi yang saya bilang autoimun itu tiba-tiba aja muncul gitu karena ya s- pengalaman pribadi juga, ada sepupu yang tiba-tiba autoimun padahal dia sebelumnya kayak seger-seger aja tiba-tiba autoimun. Jadi memang eh, deteksi dini itu adalah kunci ya untuk hampir di seluruh penyakit. Ada pertanyaan dari Bapak Sakti. Malam dokter mau tanya, rematik dan asam urat sama nggak ya dok? Oke, Pak Sakti, itu dua penyakit yang berbeda. Jadi kalau tadi kan rematik itu biasanya peradangannya di sendi-sendi dan dia biasanya simetris dan bilateral gitu ya. Tapi kalau asam urat, jadi penampakannya tuh mirip. Jadi kayak memang ada nonjol-nonjol kalau memang sudah parah gitu ya. Nonjol-nonjol. Tapi bedanya di asam urat itu nggak simetris dan nggak bilateral. Maksudnya adalah misalnya ada di kaki kaki kiri di jempol gitu. Bisa aja di kaki kanan di kelingkingnya gitu. Nah, kalau misalnya rheumatoid arthritis itu kaki kiri jempol, kaki kanan juga jempol gitu. Dan bedanya adalah kalau asam urat ya karena ada penumpukan si asam urat itu atau ya bisa disebutkan dengan penumpukan purin akhirnya dia menjadi asam urat. Jadi bedanya kalau si asam urat itu kita ibaratnya sudah lebih tahu sudah lebih jelas lah penyebabnya apa karena kelebihan si asam urat, sedangkan si rematik ini kita belum terlalu jelas penyebabnya apa. Kayak gitu. Jadi itu dua dua penyakit yang berbeda. Eh, Kayaknya ada satu lagi, ada pertanyaan dari Desak Desak Putu Tirta. Oh ya ibu, Ya, umur berapa boleh minum Vitera dok? umur berapa dari anak-anak sudah bisa minum? Dari cuman kan karena kita kalau bayi masih ASI ya sampai 2 tahun, jadi ya Vitera ini bolehlah setelah lepas ASI. Tadi kayak sebelumnya Bu Desak juga yang tentang screening awal. Screening awal untuk deteksi dini, pemeriksaan apa saja dok? Terima kasih. Bu eh, Desak Putu Tirta, apakah ini screening awal penyakit secara general atau screening untuk autoimun? Kalau misalnya untuk autoimun tadi kan sudah ada ya beberapa beberapa pemeriksaan-pemeriksaannya. Tapi kalau untuk secara general itu pasti ya konsultasi dulu, di anamnesis dulu Bu, apakah emang ada gejala yang khas. Terus pemeriksaan labnya, pemeriksaan darah, pemeriksaan kencing, pemeriksaan hati, pemeriksaan ginjal, terus ronsen. Terus kalau mau lebih baik lagi, periksa jantung di di USG, terus periksa treadmill test. Ini kan saya asumsinya kita di sini usianya mirip-mirip semua lah ya. Kalau saya selalu menyarankan pasien yang usia usia 35 tahun ke atas itu sudah treadmill test, yaitu periksa jantung yang sambil lari di treadmill untuk melihat kekuatan jantungnya gitu. Karena eh, sudah banyak kan kasus-kasus penyakit jantung pada usia-usia muda. Jadi ya itu periksa apa saja untuk screening, lab semua, lab lengkap, darah lengkap, ginjal, liver, dan sebagainya, lalu periksa ronsen, USG dan sebagainya. Gitu. Nanti dari situ baru kelihatan, oh ini sepertinya ada ke arah sini. Nanti akan ada pemeriksaan spesifik. Jadi misalnya
mau periksa kanker itu ada kanker, ada biomarker khusus untuk kanker paru misalnya, untuk kanker payudara, untuk kanker tulang itu ada biomarker spesifik ke arah sana. Selanjutnya Dok, Boleh bertanya, dari Pak? Ibu Hajah Valentine. Apa Salsa? Sorry, suaranya pelan, Salsa. Oh, pertanyaan berikutnya dari Ibu Hajah Oh, Valentine. Melihat paparan oke. dokter, apakah fitoterapeutik ini dibutuhkan bagi penderita HNP? Ya, HNP atau apa, saraf kejepit, saraf kejepit di tulang kita itu kan dia itu kondisi patologis, artinya adalah kondisi yang patologis itu apa ya? Kondisi yang menyebabkan gangguan fisik gitu ya. Nah, tapi dari gangguan fisik tersebut dia menyebabkan gangguan-gangguan sel karena dia menekan menekan saraf, akhirnya saraf kan merusak sel-sel lainnya gitu. Nah, peran Vitera ini nanti akan membantu memperbaiki kerusakan-kerusakan saraf, kerusakan-kerusakan saraf yang terjadi karena HNP gitu. Ngerti ya Bu ya? Jadi maksudnya HNP kan karena dia udah ada gangguan fisik, jadi karena ada tulangnya terlalu rekat gitu. Vitera tentu dia tidak bisa merenggangkan si tulang tersebut gitu, karena kan dia udah ada gangguan fisik ya. Nah, Vitera fungsinya dia akan ke memperbaiki si sel-sel yang dirusakin oleh si HNP kayak gitu. Selanjutnya Dok, Ibu Aida. Saya autoimun RA. Kalau lagi kumat hanya kelingking kanan juga dengkul kanan aja yang sakit. Saya konsumsi obat Reutex seminggu sekali. Saat konsumsi Reutex, apakah Vitera tetap diminum? Bisa Bu, bisa, bisa. Jadi Vitera ini kan tadi sebagai komplementer atau sebagai terapi adjuvan. Jadi memang dia menemani, ibaratnya dia menemani si obat medis tersebut. Jadi ibu tetap konsumsi Reutrex dan tambahannya dengan konsumsi Vitera, karena Vitera dia akan pelan-pelan dia akan membantu memperbaiki yang lain-lainnya gitu. Tambahan dikit boleh Dengan dok? Boleh, silakan Ibu. Ah, jadi gini dok, saya kalau lagi minum Rutrex yang seminggu sekali, itu kan harus tentuin jamnya nih. Misalkan saya minumnya hari Minggu jam 8 pagi, maka untuk minum lanjutnya itu adalah hari Minggu depan di jam 8 pagi. Nah itu dokter saya udah menyarankan bahwa ketika saya minum Rutrex, karena itu kan obat keras ya dok ya, itu baik vitamin D atau yang lainnya, saya justru nggak dibilang jangan dikonsumsi. Sehari sebelumnya itu jangan dikonsumsi sama pas konsumsi itu Rutrex. Nah itu kayak gitu dok. Makanya kalau minum Vitera ini bagaimana? Tapi satu hal yang saya mungkin sedikit juga kasih kesaksian ya dok ya. Saya kan waktu hari Selasa minggu lalu lah kurang lebih saya baru coba Vitera itu eh, sekitar 2 hari. Kebetulan radang sendi saya yang dengkulnya ini lagi kumat nih. Jadi kalau lagi kumat biasanya selama berapa tergantung lah ya bisa 3 minggu dia sakit kan. Saya itu sholat pasti nggak bisa berdiri. Jadi saya harus apa pas mau rukuknya itu duduk di selesai itu di kursi kan. Nah, baru konsumsi Vitera itu 2 hari, alhamdulillah begitu masih apa sholat asar saya tuh nggak pakai kursi lagi, langsung alhamdulillah lah memang dengan konsumsi Vitera 2 hari dengkul saya itu udah nggak terlalu sakit lagi, jadi masih bisa dipaksakan untuk sholat nggak pakai kursi. Nah, cuma yang pertanyaan saya itu tadi dok, karena kalau saya lihat Rutrex itu kan obat yang sangat keras banget ya dok ya. Saya searching juga di Google. Nah, itu makanya yang saya tanya apakah ketika saya harus konsumsi Rutrex, Vitera itu tetap saya minum. Jedanya berapa lama sebelum saya minum Rutrex atau sesudah saya minum Rutrex untuk minum konsumsi Vitera? Terima kasih. ya Bu, terima kasih konfirmasi. Jadi kan memang Reutrex ini dia obat yang keras ya, tadi Ibu sudah bilang dia metronidazole. Dia memang dia itu sebenarnya salah satu kemoterapi juga gitu. Dipakai juga untuk pasien-pasien yang punya kanker, tapi metronidazole ini sebenarnya fungsinya dia untuk menekan
peradangan yang disebabkan oleh autoimun gitu. Nah, saking dia kerasnya, jadi memang tubuh kita juga harus harus kuat kan Bu dengan efek samping dari si obat ini. Nah, kalau saran saya, jadi Viteera ini akan membantu tubuh kita untuk ibaratnya siap lah menghadapi bukan menghadapi siap untuk meminum ataupun mencegah efek samping dari si obat dari Reothrex ini. Mungkin Ibu juga sudah tahu ya, Reothrex efek samping kan banyak ya Bu ya, bisa nyeri nyeri bisa nyeri nyeri lah, bisa muntah, bisa diare, bisa mual dan lain sebagainya. Nah, Viteera ini nanti bisa membantu tubuh kita untuk mencegah efek samping dari hal tersebut. Kalau saran minumnya, mungkin pada hari H yang ibu lagi minum Reutrex, bisa tidak minum Viteera dulu, tapi keesokan harinya boleh minum. Jadi karena kan asumsinya penyerapan Reutrex-nya itu sudah berlangsung, sehingga next day ibu bisa konsumsi Viteera, kayak gitu ibu. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Bagaimana Apalagi Ibu Aida? pertanyaannya? Ya, baik, terima kasih. Sudah. Berarti kesimpulannya adalah karena memang Rutrex itu kan kalau kita lihat literaturnya obatnya keras banget ya, termasuk untuk yang kanker darah lah macam-macam. Berarti sebaiknya konsumsinya adalah di hari saya minum Rutrex itu jangan minum Viteera dulu ya dok ya. Besok paginya baru saya konsumsi. Saya biasanya konsumsinya tuh pagi dan malam dok untuk Iya, Viteeranya. Itu. memang Terima dua kasih. dua kali ya, dua kali Iya, dosisnya Bu ya. iya. Ehm, mm-mm. Berarti Ibu hari Minggu kan, berarti sekarang Ibu konsumsi Viteera ya? Ya, saya minum Viteera. Makanya Ya, begitu dari hari kalau yang Rutrex ini nih kemarin waktu yang lalu saya sempat jeda, kemudian saya minum Rutrexnya hari Sabtu. Berarti besok hari Sabtu saya minum lagi nih dok. Saya minum lagi ya, Sabtu tuh 3 kapsul. Di jeda ini saya memang seminggu sekali dapatnya dok karena RA-nya saya ya, mungkin nggak terlalu yang parah, tapi ya namanya autoimun kan tetap aja ya dok ya iya. sedikit Seumur seumur ekrit. seumur hidup Bu minumnya nggak apa-apa Bu. Apa aja nih? Obatnya atau Viteeranya? Obatnya, Obatnya. penyakitnya kan kronis, itu akan Heeh. kita sebutnya kronis karena bisa berlangsung lama dan mungkin bisa seumur hidup gitu, jadi nggak apa-apa. Nah ibu, kalau ibu udah konsumsi Viteera, kan di Viteera sudah ada prebiotiknya tuh Bu. Nah itu akan memperbaiki usus, nanti usus akan apa lebih bagus lagi menyerap si Reotrexnya gitu Bu. Oke. Kalau udah lagi minum Viteera itu konsumsi yang seperti saya kan juga dapat folic acid dapat, kemudian saya dapat kalsium karbonat, kemudian saya juga dapat metilpredsolon gitu kan dok ya. Nah itu nggak masalah ya dok ya, kita tetap konsumsi Viteera. Cuma memang saya biasanya minum obatnya itu pagi, Viteeranya itu adalah begitu bangun tidur, belum apa-apain saya langsung taruh di bawah lidah karena kan saya itu ada asam lambung. Jadi saya pikir takut karena asam lambung, jadi benar-benar dalam kondisi yang bangun tidur, belum konsumsi apa-apa, langsung saya taruh Viteera di bawah lidah. Selesai itu saya minum, melakukan aktivitas, begitu udah siangannya jam-jam 8 jam 9 saya baru makan entah roti, atau roti kan memang nggak boleh lah ya, kayak biskuit sedikit gitu loh dok. Itu nggak apa-apa ya dok ya. Baru saya minum obat-obatan yang obat-obatan kimia lah istilahnya. Kalau Vitara kan bukan obat kimia. Nah, kalau itu obat-obatan kimianya saya minum setelahnya, Dok. Berarti kurang lebih 2 Iya, atau 3 jam setelah saya minum Vitera. Itu nggak masalah kan, Dok? ya. Ya, kalau dari yang Ibu sebutkan sih eh, tidak ada yang bertentangan karena kan Viteera kan antioksidan dan prebiotik. Kalau Ibu sebutkan kan ini kan vitamin ya, kayak ada kalsium, ada methylprednisolon atau itu anti nyeri. eh, jadi jadi obat-obatnya itu tidak Ya, folic ber acid saya dapat ya. ya itu kan folic acid kan juga kan vitamin gitu, kalsium Mm-mm. vitamin. Jadi tidak bertentangan lah Bu gitu dan tidak double dosis akhirnya gitu. Oh gitu. Saya juga dapat Mm-mm. Urdosol, Dok. Terus saya dapat satu lagi itu yang untuk vitamin ginjal. Nah, itu nggak masalah kan, Dok Hmm. ya? Ya, nggak masalah. Nah, justru kita berharapnya Viteera itu nanti akan membantu memperbaiki
kondisi tubuh ibu secara umum, siapa tahu nanti obat-obatan tambahan selain Reutrex itu bisa berkurang, Bu. Jadi ibu bisa Oke, fokus misalnya di Reutrex-nya aja dan metilprednisolon misalnya kayak gitu, Bu. oke, Harapannya sih oke, seperti baik. itu. Oke. Ya. Oke, baik. Terima kasih dokter. Udah banyak yang mau nanya. Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Selanjutnya dok Yang dari berikutnya Bapak siapa, Bu? Rusli. 2 bulan terakhir nyeri di lutut, bangun pagi kadang otot betis rasa kaku atau tegang, jari-jari tangan rasa kaku, berdiri tidak tahan lama, berdiri, berjalan jauh tidak mampu. Apa produk yang cocok untuk saya? Dari Sebelumnya Pak Rusli umurnya berapa ya? Terus aktivitas sehari-harinya apa kalau boleh tahu? Ini jadi konsultasi online. Boleh Oh, juga sih. ya, ya. Terima kasih, Pak. Umur Ya. saya sekarang baru 75 tahun, Pak. Oh, baik Pak. Terus Saya sudah pensiun sejak 10 tahun yang lalu. Pensiun iya, PNS. di rumah Ya, apa? Bapak sehari-hari ngapain Pak? Ya, kalau di rumah kadang saya kebetulan ada kebun kecil aja itu yang saya garap. Ya, lain kali 2 sampai 3 hari baru saya macul, ya toh. Begitu. Tanam Ya. tanaman seperti cabai, terus tomat. Ya, kegiatan tidak tiap hari, tapi mungkin dalam 1 minggu 2 sampai 3 hari begitu ya. Ada gerakan di lain kali jalan-jalan pagi, tapi enggak lama. Karena saya kalau berdiri aja sudah tidak bisa terlalu lama-lama. Juga kalau jalan juga itu ya seperti orang pincang begitu, ya kan? Kan tidak berjalan juga tidak terlalu jauh, paling 100 meteran sudah tidak mampu lagi untuk terusnya, ya ngos-ngosan. Jadi kalau bangun pagi kadang otot betis itu rasa tegang, kaku, ya kan? Nah, terus paha juga nyeri, lutut juga rasa nyeri lutut ya. Nah, Ya. kadang di bagian belakang saya di pantat bokongnya itu terasa ini juga ya nyeri. Ya. 2 bulan terakhir Ya. begitu Pak. Ya. Ya. Bapak berat badannya berapa Pak? Kalau boleh tahu. Saya berat badan itu ya waktu saya timbang bulan lalu itu kalau dasar 83 kilogram. Iya. Tinggi? Sementara saya 67. Oh, oke. Iya. Iya Pak. Umur 70 Baik. tahun. Ya. Baik Pak. Ya, sebelumnya luar biasa Bapak 75 tahun ini ya. Dari suaranya sih terdengar masih segar, terus dari aktivitasnya Bapak masih bisa berkebun dan lain sebagainya. Kenapa saya tanyakan aktivitas? Karena memang dari gejalanya ini memang lebih banyak cenderung selamat malam Pak, Bapak buka video. Karena dari cerita yang Bapak ceritakan, memang saya mengarahnya sepertinya nih dari aktivitas gitu. Sebelumnya saya tidak mengetahui kalau Bapak memang 75 tahun. Nah, ditambah dengan fakta bahwa Bapak sudah 75 tahun, jadi secara umum memang kan metabolisme kita semakin berusia akan semakin menurun nih Pak. Terus walaupun Bapak tadi menyatakan aktivitas berkebun tidak setiap hari, akan tetapi justru karena tidak setiap hari itulah tubuh kita jadi mudah kaget. Maksudnya, jadi misalnya kita 2-3 hari santai, tiba-tiba hari keempat kita berkebun, macul-macul. Nah, karena ototnya 3 hari nggak dipakai, sehari dipakai, itu yang bikin tubuh kaget gitu kan. Makanya gejala-gejalanya tadi ini kayak gejala-gejala memang ke arah aktivitas sehari-hari gitu, kecurigaan saya. Nah, setelah Bapak jelaskan, memang sepertinya ke arah sana Pak. Apalagi kan kalau berkebun, bisa jadi Bapak jongkok terlalu lama, terus pada saat nyangkul, posisi terlalu lama sehingga badan kaku, sehingga akhirnya keesokan harinya
Bapak merasakan badan-badan kaku, tegang, dan lain sebagainya. Jadi memang ini ke arah sana Pak Rusdi, dan ini wajar, tidak perlu takut, maksudnya tidak perlu dikhawatirkan, karena memang ini wajar terjadi dikarenakan aktivitas Bapak yang seperti itu. Nah, kalau produk apa yang cocok, tentu Vitera ini cocok Pak, karena dia eh, cair, liquid, dan dia mengandung bahan-bahan yang aman untuk tubuh. Selain itu, kalau saya sarankan Bapak ya tambah-tambah multivitamin juga Pak. Atau karena Bapak sudah pensiun kan, dan saya yakin mungkin Bapak suka makan makanan yang alami, ya makan buah, makan sayur diperbanyak Pak. Karena untuk membantu menggantikan apa namanya nutrisi dan mikro-mikronutrien yang ada di dalam tubuh Bapak gitu, karena secara umum usia 70 tahun ke atas kandungan mikronutrisi dalam tubuh itu berkurang jauh, jadi memang harus ditambah Pak gitu Pak ya, gitu Pak Rusli. Ya, oke. Terima kasih Dok atas masukannya. Ya, semoga pertemuan Dan malam kalau ini manfaat, terutama produk yang apa nama produknya itu Pak? Vitera Yang Pak Vitera. ya Oh ya, gitu. Sama Vitera. jangan lupa Pak harus sering-sering MCU Pak, Cek kesehatan, Pak. cek kesehatan ya, minta tolong Oh, anaknya atau siapa, ayo temenin temenin ayah ke lab dong gitu. oh ya ya. Oke, terima kasih. Ya. Ya ya. Ya. Selanjutnya, Dok. Dari Ibu Dian, izin menyambung pertanyaan Bu Aida, MTX tidak disarankan untuk ibu hamil dan ibu yang ingin promil, tapi berapa lama jeda dari stop konsumsi MTX ke program rencana kehamilan, Dok? Baik Budian, kalau dari namanya Budian Atika Farmasi RJ, harusnya Budian yang lebih paham ini ini kan terkait farmasi ya Budian ya. Tapi MTX tidak betul, MTX disarankan untuk ibu hamil dan ibu yang ingin program hamil, dari konsumsi MTX ke program rencana kehamilan hamil. Sebenarnya pertama-tama ditentukan dulu yang mana yang mau diutamakan, promilnya atau pengobatan rheumatoid arthritisnya gitu. Kalau memang mau diutamakan promilnya, berarti kan MTX-nya harus berhenti. Tapi dengan resiko rheumatoid arthritisnya semakin bertumbuh atau semakin Sering semakin kambuh ya, Dok? semakin kambuh gitu. Tapi kalau memang mau difokuskan ke rheumatoid arthritis, berarti kan promilnya yang dihentikan dulu kayak gitu. Nah, bagaimana jedanya? Eh, Biasanya sih kalau dari pengobatan itu biasanya dalam 3 sampai 7 hari itu zat-zat atau obat-obatan dalam tubuh biasanya sih kayak gitu. Gitu Budian. Tapi harusnya Budian sebagai namanya karena farmasi, harusnya Budian yang lebih lebih paham dari saya nih. Pertanyaan berikutnya itu ya Pak Nyoman. Apakah suplemen ini bisa untuk tumor abdomen, Dok? Ya Pak Nyoman, ini ada di pertemuan kita sebelumnya. Jadi memang secara umum Vitera bisa membantu pengobatan kanker. Secara umum bisa membantu pengobatan kanker. Nah, Bapak menanyakan tumor abdomen, tentunya bisa Pak. Jadi karena kan kanker ya terjadinya pada level sel, ya Vitera ini bisa membantu untuk mengobati kerusakan-kerusakan yang terjadi di level sel gitu. Tentunya dia sebagai pendamping pengobatan medis untuk tumor ya Pak. Kayak gitu. Ya, Dok. Dari Iya. Bapak Taufik, Dok. Ya, apakah Vitera bisa dikonsumsi sama pasien pasca operasi? Bisa. Eh, Pokoknya setelah operasi itu pasti tidak langsung bisa makan. Jadi setelah Bapak sudah boleh makan minum, ya bisa konsumsi Vitera gitu. Terus kehalalan, sudah halal, Dan halalan Toiban dan sudah terdaftar BPOM.
Gitu. Produknya diproduksi di mana tadi? Oh, udah tuh jadi kita produksi di Indonesia Pak dengan standar cepat. Oke. Terus berapa harga produk? Oke, dok, pada tahap awal konsumsi apa ada proses detox? Maksudnya, apakah dok pada tahap awal konsumsi Vetera apakah ada proses detox? Ya, Sebenarnya apa? Ya biasanya gimana gitu. coach? Ada kayak detox tuh biasanya kan macam-macam tuh. Karena dia di usus ya. Kadang ada yang ke detox kayak diare gitu. Healing krisis Bener nggak maksudnya bisa itu, begitu? Pak. Kayak apa? Healing krisis maksudnya. Oh, healing krisis ya kayak kesebutannya hilang gitu. SOD kan kayak sniper dia nembak-nembakin dulu kan kerjanya. Nah, itu tuh dijelasin aja dok. Pak Ya, Hartawan. Terima kasih Pak Hartawan. ya, Pak Artawa, oh maksudnya apakah proses tubuh adaptasi dengan itu eh, biasanya ada pasti gitu. Kalau tapi Vetera itu bukan untuk mendetoksifikasi ya. Jadi Vetera itu untuk menambahkan kadar antioksidan dalam tubuh kita supaya dia menambahkan pejuang atau prajurit dalam tubuh kita supaya dia tadi ada proses titik-titik-titik atau proses-proses tembak-tembak gitulah. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan detox kali ya. Eh, jadi Vitera bukan mendetoksifikasi tubuh, ibaratnya kita kayak dibersihin gitu bukan, tapi justru menambah pasukan untuk melawan tentara-tentara asing kayak gitu. Benar Pak AI produk. Oke. Oh udah berarti. Ada lagi pertanyaan? Izin dok, saya ingin tanya dok. Ya ya. Ya, Bapak Johan silakan. Saya dapat pertanyaan dari teman-teman. Apa sih dok perbedaan probiotik dengan prebiotik dok? Karena kalau di tulisan di sini kan prebiotik, tapi di slide dokter tadi itu tulisnya probiotik. Jadi yang benar Benny Karos ini prebiotik atau probiotik ya? Terima Ya. kasih. Ya, sama-sama Pak. Kalau Benicaros prebiotik, tapi kalau slide saya itu kan eh, studinya tuh di pre, pro, dan simbiotik. Jadi mereka tuh sama Pak, cuman beda fungsi kerjanya. Pre itu berarti kan sebelum, jadi dia itu zat-zat yang apa ya, membantu untuk probiotik itu kan kalau pro itu bakterinya, bakteri baiknya yang ditemukan dalam usus. Kalau prebiotik itu dia yang aku pernah bikin di slide berikutnya. Jadi prebiotik itu kayak kita menyiram tanaman, itu prebiotik. Tapi kalau probiotik itu si bakterinya. Jadi prebiotik itu kita ngasih makanan ke si bakteri bagus, probiotik si bakteri bagusnya. Jadi, nah kita biasanya itu kekurangannya itu yang prebiotik. Sehingga probiotik dalam tubuh itu tidak optimal, dia tidak berkembang biak dengan baik, dan lain sebagainya. Jadi kita butuh asupan prebiotik untuk memperbaiki kondisi probiotik dalam tubuh kayak gitu. Itu sih Pak. Ya, berarti singkat katanya gini dok, prebiotik itu memberi nutrisi, sedangkan Mm-mm. probiotik kan di produk di luaran kan ada yang namanya probiotik. Berarti probiotik itu menambah bakteri itu sendiri ke dalam tubuh kita. Betul, betul, betul. Sedangkan Jadi pre kayak bukan menambah tapi memberi nutrisi gitu dok. memberikan nutrisi ke si probiotik kayak gitu. Si bakteri baik tadi dok ya. Iya, Oke, thank you dok. betul, betul. Tadi kan Bapak sebut sebut produk kan ada produk minumlah probiotik. Nah, itu kan yang diminum si bakterinya kan. Si bakterinya kan dok yang masuk. Iya, Kalau kita bukan bakteri yang masuk tapi menutrisi bakteri bukan. yang sudah ada di dalam tubuh kan dok. Iya, betul. Thank you dok, thank you. Iya, sama-sama. Terus boleh jelaskan nggak dok? Kalau saya baca dari studi klinisnya ini, SOD memiliki kapasitas antioksidan 1/1 juta, itu maksudnya apa? Iya, Dibandingkan vitamin A, C, E atau apa flavonoid itu. iya, iya. Ini juga ada di seminar materi saya sebelumnya juga sih Pak Johan juga kayaknya ada hadir yang tentang secara umum gitu kan. Jadi antioksidan itu kan banyak banget jenisnya Pak dalam tubuh kita itu banyak sekali jenisnya. Nah, si SOD ini antioksidan salah satu antioksidan terbaik. Gitu. Maksudnya 1 dibanding 1 juta ya. Jadi 1
antioksidan itu bisa melawan 1 juta gitu loh. Oh, jadi melawan 1 juta. Yang 1 juta itu maksudnya bakteri jahat atau apa, Pak? Iya, Pak. Yang saya tahu sih seperti itu, Pak ya. Jadi memang jadi satu aja SOD itu bisa memperbaiki 1 juta lah gitu ya. Nah, sedangkan si Vetera ini kandungannya juga banyak banget SOD-nya kayak gitu. Siap, siap. Terima kasih, Pak. Baik, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Luar biasa ya, Pak Dokter, penjelasannya. Malam ini terima kasih, Pak Dokter. Iya, sama-sama Bu Dian. Jadi saya tambahin tadi tuh Pak Johan. Kalau yang dimaksud di slide marketing plan itu 1 banding 1 juta ya. Product knowledge itu berkaitan dengan 1 juta radikal bebas yang ada di di dunia inilah ya. Jadi bisa menghantam termasuk di dalam tubuh kita. Nah, si Vitera ini berbanding 1 dan 1 juta. Dengan minum 1 Vitera ini bisa mengkondisikan 1 unit ya, 1 unit SOD sama dengan 1 juta radikal bebas. Nah gitu. Kalau tadi Dokter Ida menjelaskannya secara general kan dia lebih banyak manfaatnya dan lain sebagainya. Nah gitu, Pak Johan. Ya, Bos. Thank you penjelasannya. Dipahami. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Baik, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup seminar kesehatan malam ini. Terima kasih Dr. Ida atas penjelasannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti acara seminar online pada malam hari ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akan melakukan seminar online kesehatan 2 minggu sekali. Untuk jadwal berikutnya masih tetap dengan Dr. Rida. Ya, Dok. Baik, terima kasih. Iya, insya Allah. Ditunggu bergabung di seminar berikutnya ya, Bapak Ibu semuanya. Kita akan topik lain lagi nih, insya Allah. Terima kasih. Ya, Dok. Terima kasih, Dok, Saya atas tutup dulu paparannya, acaranya. Dok. Terima kasih, sangat bermanfaat. Terima kasih Dok. Pungki juga. Thank you. Terima kasih, Coach Pungki. Terima kasih, Thank you. Mbak Salsa. Terima kasih Ya. semuanya. Terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa. Selamat malam teman-teman. Makasih, selamat malam semua. Nggak foto, Malam. Coach. Tumben nggak foto. Tuh. Oh iya, udah di screenshot. Ini direkam sih, udah direkam sih. Oh, yaudah, oke. Lu mau difoto dulu. Oke, thank you ya. Thank you. Yang di jalan hati-hati, Mas Saha tuh hati-hati. Iya. Gitu ya. Tahan. Ya. Iya, pas.